Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merujuk dan berangkat dari ayat yang saya bacakan tadi, barangkali masih ada keterkaitannya dengan kajian kita pada malam Kamis yang lalu yang berkaitan tentang surah Al-Qari'ah. Dan pada subuh hari ini kita akan mencoba untuk membahas dan mengkaji tentang ayat surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi pada subuh hari ini kita ambil tema pengajian kita adalah kepunahan umat-umat terdahulu dalam Al-Quran. Jadi berangkat dari kata kepunahan. Kata kepunahan ini berasal dari kata-kata punah. Punah berartinya sirna. Sirna artinya hancur. Hancur artinya tidak abadi. Jadi tidak ada abadi di dunia ini. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di dunia ini fanin. Fanin artinya adalah punah. Fanin artinya adalah fana. Fana artinya tidak abadi. Dan semuanya itu akan hancur. Dan semuanya itu akan hilang di mata kita semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepunahan umat-umat terdahulu itu banyak sekali sesungguhnya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Terutama pemusnahan kaum-kaum terdahulu yang mengingkari dan menentang kekuatan-kekuatan dan menentang ketuhanan Allah dan melampaui batas serta berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Oleh sebab itulah, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab kepada mereka yang telah melakukan dan menentang ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut secara global barangkali tidak ada salahnya kita mengungkapkan beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang kepunahan umat-umat dahulu akibat daripada ulah mereka sendiri. Yang pertama, secara kronologis, ya berdasarkan cerita-cerita para nabi, pertama adalah Nabi Adam. Di dalam Al-Quran tidak ada cerita yang berkaitan tentang kepunahan kaum Nabi Adam. Tetapi setelah Nabi Adam adalah Nabi Idris. Demikian pula setelah itu adalah ada secara kronologis adalah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini sesungguhnya umurnya sangat panjang di antara para nabi-nabi yang lainnya. Di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang dikisahkan, dan salah satu di antara nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya, Pak, tidak bisa kita bandingkan dengan umur manusia pada saat ini. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. 950 tahun. Dan 950 tahun itu berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman, untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta, Allah itu adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi tugas Nabi Nuh sebagai Rasul mengajak kaumnya untuk berdakwah kurang lebih 950 tahun. Dan anehnya berdakwah selama 950 tahun
hanya 80 orang yang kaumnya itu beriman. Coba bayangkan Pak, 950 tahun berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman, hanya 80 orang yang beriman kepadanya. Mereka itu adalah mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh itu sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Namun apa yang mereka dapatkan? Nabi Nuh yang dapatkan adalah Nabi Nuh memperoleh olok-olok, dicaci maki oleh kaumnya itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan, karena Nabi Nuh itu cukup lama berdakwah kepada mereka dan mereka itu tidak mengindahkan dakwah Rasulullah, dakwah Nabi Nuh, maka Allah pun mendatangkan banjir besar, mendatangkan azab kepada mereka dengan banjir besar yang menenggelamkan mereka, terutama orang-orang yang kafir, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Anak dan istrinya pun itu masuk ke dalam bagian orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh itu sendiri. Kisah ini sesungguhnya di dalam Al-Quran kan jelas. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahumullahu tufan wa hum zalimun. Itu artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat selanjutnya disebutkan, inna qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlamu atgha. Dan kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Jadi Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah mengklaim bahwa orang yang paling zalim di dunia ini dan paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaumnya Nabi Nuh. Nah, oleh sebab itulah maka wajar kalau Allah memberikan azab kepada mereka. Yang kedua, yang tersebut di dalam Al-Quran, ini kita cerita tentang umat-umat dahulu, mengapa mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sih perbuatan mereka itu sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak pernah diberikan azab seperti umat nabi-nabi terdahulu. Apa rahasianya? Nah, itu sungguh Allah maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang kedua, itu tadi kaum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu muncul Nabi Hud. Ya, ini secara kronologis ya, yang tidak semuanya kaum Nabi Nuh itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang terdapat di dalam Al-Quran pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad namanya, di dalam Al-Quran disebut kaum Ad. Kaum Ad itu mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah mengutus Nabi Nuh, tapi kaumnya, kaum Ad yang tinggal di kampung itu mendustakan Nabi Hud sebagai nabi. Allah lalu mendatangkan angin dahsyat
Karena begitu lama Nabi Hud berdakwah kepada mereka untuk beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mendustakan dakwah Nabi Hud terhadap kaumnya itu. Akhirnya apa? Allah lalu mendatangkan angin dahsyat disertai bunyi guru yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa, punah. Akhirnya punah, hancur, habis. Kaum Ad ini dapat dibaca misalnya dalam surah At-Taubah ayat 9 yang berbunyi, Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashab Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini cerita Nabi Hud. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Dan di dalam ayat lain, fa in a'radu faqul anzartukum sa'ikatan misla sa'ikati 'adi wa Thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Jadi Nabi Hud ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu hidup pada lingkungan kaum Ad. Dan Allah memberikan azab kepada mereka atas segala pengingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran mereka terhadap nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adu wa fir'aun wa ikhwan Lut. Dan demikian juga kaum Ad itu, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Wa annahu ahlaka adanil ula. Dan sungguh dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud. Dan setelah itu ada lagi yang disebut Wasamud, kaum Samud. Nah, jadi kaum Samud ini beda masa antara kaum Ad dan kaum Samud. Sedangkan kaum Samud ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh. Barangkali Nabi Soleh ini jarang kita dengar ceritanya, tetapi di dalam Al-Quran termasuk diabadikan Nabi Soleh ini. Nabi Soleh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Kaum Samud. Allah memberi Nabi Soleh mukjizat berwujud seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Jadi itu mukjizat Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh waktu itu mengeluarkan unta betina dari celah-celah batu. Itu apa masuk akal kira-kira? Unta bisa keluar dari celah-celah batu. Itu mukjizat Nabi Soleh. Nabi Soleh bisa melakukan seperti itu karena mukjizat yang diberikan kepadanya. Meski demikian, sebenarnya mengapa mukjizat itu? Untuk membuktikan kebenaran bahwa Nabi Soleh itu benar-benar adalah utusan Allah. Tetapi kaum Samud waktu itu selalu mengatakan itu adalah sebuah kedustaan, kebohongan yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya untuk membuktikan kebenaran bahwa Nabi Soleh itu adalah Nabi,
maka Allah memberi mukjizat bisa mendatangkan unta betina dari celah-celah gunung, dari celah-celah batu. Meskipun demikian, umatnya tetap saja tidak mau beriman. Tetap saja tidak mau beriman. Dan malah mereka berusaha melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Soleh tersebut, bahkan mempunyai konspirasi yang sangat keji unta betina tersebut, sehingga Allah pun menimpahkan azab kepada mereka. Jadi ingin membunuh, bukan hanya membunuh unta betina sebagai mukjizat, tetapi ingin membunuh Nabi Soleh itu sendiri oleh kaumnya. Oleh sebab itulah maka Allah memberikan azab kepada mereka. Seolah-olah sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kesalahan-kesalahan mereka ya itu tidak begitu berat berdasarkan cerita-cerita, tetapi mengapa Allah itu memberikan azab yang begitu hebat? Kalau kita bandingkan di zaman sekarang, perlakuan-perlakuan manusia di zaman sekarang ini jauh lebih berat ketimbang umat-umat dahulu. Tetapi mengapa umat-umat dahulu itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan? Oleh sebab itulah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan tentang kaum Nabi Saleh disebutkan wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Artinya apa? Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim pada saat itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumahnya sendiri, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud itu sendiri.